Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai studi kasus dari entitas sektor publik yang bertema organisasi pemerintah dan pemerintahan dan peran akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggita Putriwardani dan teman saya Elsa Diana Vijayanti, Afriandini Zulia Fatwa, Afiatun Rohmah, Puput Marlidia Agustin, dan Balkis Hafiza. Next. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada yang pertama ada entitas organisasi, yaitu ada tiga bagian teori organisasi klasik, yaitu pemerintah memiliki struktur birokrasi yang jelas, pembagian tugas, dan hierarki wewenang untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Yang kedua, teori organisasi neoklasik, yaitu pemerintah berfokus pada manusia sebagai unsur utama organisasi, mendorong kerja sama dan motivasi pegawai untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Yang ketiga, teori organisasi modern. Pemerintah dipandang sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik serta beradaptasi terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat. Yaitu kesimpulannya, pemerintah merupakan entitas organisasi sektor publik yang berfungsi mengelola sumber daya negara secara efisiensi, efektif, dan akuntabel guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi sektor publik. Entitas organisasi terbagi menjadi dua, yaitu organisasi sektor privat, yaitu berorientasi pada keuntungan atau profit. Yang kedua, organisasi sektor publik, yaitu berorientasi pada pelayanan masyarakat atau public service. Lalu ada jenis organisasi sektor publik. Yang pertama, pure public organization, yaitu dibiayai dan dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Contohnya seperti kementerian dan lembaga negara. Yang kedua ada quasi public organization, yaitu dikelola pemerintah dengan fleksibilitas seperti swasta, contohnya seperti BUMN dan BUMN. Yang ketiga ada quasi private organization, yaitu swasta yang menjalankan fungsi publik, contohnya seperti rumah sakit swasta dan sekolah swasta. Lalu ada latar belakang diperlukannya sektor publik. Yang pertama, keterbatasan sektor privat, yaitu swasta tidak selalu mau menyediakan layanan publik yang tidak menguntungkan. Yang kedua, pemerataan dan keadilan sosial, yaitu pemerintah hadir untuk menjamin akses layanan bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan pelayanan publik berkelanjutan, yaitu menjamin layanan dasar tetap berjalan meski tidak menghasilkan profit. Yang keempat, pengelolaan sumber daya dan kebijakan nasional, yaitu pemerintah mengatur penggunaan sumber daya untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, mengendalikan inflasi, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Selanjutnya, peran akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran akuntansi dalam kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa. Eh, Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya publik, namun kewenangan ini juga disertai tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat. Di sini, akuntansi memegang peran penting. Akuntansi membantu pemerintah dalam menciptakan transparansi yang berarti keterbukaan informasi keuangan, kemudian akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban yang jelas, efisiensi yaitu efisiensi yang berarti penggunaan dana yang tepat, guna, guna dan yang tidak kalah penting membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Melalui laporan keuangan yang disusun dengan prinsip akuntansi,
masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya secara benar dan jujur. Next. Untuk memahami lebih dalam, kita bisa melihat peran akuntansi melalui dua sudut pandang teori, yaitu teori agensi dan teori stewardship. Yang pertama, teori agensi. Dalam teori ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat digambarkan seperti antara agen dan prinsipal. Pemerintah bertindak sebagai agen, sementara masyarakat adalah prinsipal atau pemberi mandat. Akuntansi di sini berfungsi sebagai alat pengawasan dan pelaporan, agar pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap menjalankan mandat sesuai dengan kepentingan rakyat. Yang kedua, teori stewardship. Berbeda dengan teori agensi, teori stewardship melihat pemerintah sebagai pengelola amanah atau steward. Pemerintah bertindak demi kepentingan publik, bukan hanya berdasarkan kontrak, tetapi karena tanggung jawab moral dan integritas. Dalam konteks ini, akuntansi bukan hanya alat kontrol, tetapi menjadi bukti dari tanggung jawab moral pemerintah, serta sarana untuk menjaga dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Baik, selanjutnya poin D, alasan adanya 3 bentuk pemerintahan daerah di Indonesia. Alasan kenapa di Indonesia ada 3 bentuk pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, serta pemerintahan kabupaten dan kota, sebenarnya berkaitan erat dengan kondisi negara kita yang sangat luas dan beragam. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai karakter masyarakat, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda. Kalau semua urusan pemerintahan diatur langsung oleh pemerintahan pusat, tentu akan sulit menjangkau kebutuhan masyarakat di setiap daerahnya. Oleh karena itu, dibentuklah pemerintahan daerah agar pengelolaan dan pelayanannya bisa dilakukan lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintahan provinsi berperan sebagai penghubung antara pusat dan daerah, kabupaten atau kota. Provinsi biasanya mengatur urusan yang bersifat lintas wilayah, misalnya kayak pembangunan infrastruktur antar daerah atau kebijakan yang sangkut pautnya lebih dari satu kabupaten atau kota. Sedangkan pemerintahan kabupaten dan kota lebih berfokus pada pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Dengan pembagian seperti ini, kebijakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing di wilayahnya. Jadi, 3 bentuk pemerintahan daerah ini dibuat agar pemerintahan bisa berjalan lebih efektif, pelayanan publik lebih cepat, dan pembangunan bisa merata di seluruh Indonesia. Intinya, pembagian ini membantu pemerintah untuk lebih dekat dengan rakyat dan memahami kebutuhan mereka secara langsung. Nah, apa sih perbedaan antara kabupaten dan kota dari sudut pandang entitas organisasi? Jadi, kabupaten ini biasanya punya wilayah yang lebih luas dan banyak pedesaan, sehingga fokus organisasi atau fokus ekonominya lebih ke sektor pertanian dan pelayanan masyarakat pedesaan. Sedangkan wilayah kota itu lebih banyak penduduknya dan urban, sehingga struktur dinas dan programnya lebih banyak mendukung sektor perdagangan dan jasa. Jadi, perbedaan antara kabupaten dan kota kalau dari sisi entitas organisasi itu bukan pada bentuk hukumnya, karena keduanya ini sama-sama merupakan pemerintah daerah dengan kepala daerah dan DPRD. Jadi intinya, organisasinya sama secara struktur pemerintahan, tetapi fungsi, fokus program, dan jenis dinas yang dominan berbeda menyesuaikan kebutuhan daerahnya. Selanjutnya, ada mengenai pemerintahan desa. Agar BUMDes mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan tidak menjadi sumber masalah, maka perlu dilakukan yang pertama yaitu dengan pemisahan keuangan desa dan keuangan dari BUMDes dengan mendirikan entitas mandiri dan mudah diaudit. Yang kedua, ada penyusunan pelaporan keuangan rutin dan transparansi. Yang ketiga, ada pemilihan unit usaha berdasarkan studi kelayakan atau fleksibel secara finansial. Yang ketiga, ada tata kelola profesional, tidak dirangkap jabatan dan ada pengawasan. Dan yang terakhir yaitu ada laba dialokasikan kembali untuk
pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.